Shalom kawan-kawan, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat. Syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah remaja atas talian hari ini. Kepada semua, marilah kita nikmati puji-pujian dan renungan firman Tuhan sepanjang ibadah ini. Dengan ucapan syukur, Anda pasti diberkati. Selamat beribadah. Shalom semua, mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami mengucap syukur karena sehingga pada saat ini kami masih dapat menikmati berkat dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa agar wabah COVID-19 ini semakin pulih dan begitu juga orang-orang yang sedang sakit agar dapat disembuhkan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat SIB Bandaraya agar ada kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Begitu juga untuk para remaja supaya mereka menyertai ibadah online ini dan memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Kita tetap bersyukur karena kita masih dapat beribadah menggunakan ibadah online. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, syukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam pelayanan kebaktian remaja pada kali ini. Untuk kesempatan hari ini saya senang sekali untuk berkongsi firman Tuhan dengan anak-anak muda sekalian dengan tema berkaitan dengan pengorbanan ataupun korban persembahan. Dan teks firman Tuhan yang berkaitan dengan tema ini diambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara-saudari, ayat emas ataupun ayat kunci, key verse pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini ialah dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama dalam kitab terjemahan Besi Purni begini bunyi firman Tuhan. Oleh itu, saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Allah, supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Dalam terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, untuk memudahkan kita untuk memahami firman Tuhan ini, saya akan membagikan sesi pembelajaran firman Tuhan kita pada kali ini kepada dua bagian. Bagian yang pertama kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri persembahan yang sejati atau yang wajar di hadapan Tuhan. Dan bagian yang kedua kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Nah, sebagai permulaan atau pengenalan kepada pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk fokus kepada kalimat ataupun kata-kata dalam ayat yang pertama yang mengatakan demi kemurahan Allah. Ya, ayat yang pertama tadi kita baca, demi kemurahan Allah. Nah, ini memperingatkan kepada kita bahwa hidup yang sedang kita nikmati pada waktu ini, berkat-berkat yang sedang kita nikmati pada waktu ini, kita hanya dapat menikmati karena itu adalah kemurahan Allah, karena anugerah yang dari Tuhan. Dan hidup kita sekarang ini, bahkan hidup kita selepas ini, pada masa yang akan datang pun, semua kita dapat menikmatinya karena itu adalah kemurahan Allah. Kita beroleh kehidupan yang kekal, umpamanya di surga, itu karena kemurahan Allah. Ya, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara dan saya beroleh bahagian di dalam kerajaan surga. Itu semuanya karena kemurahan dan belas kasihan daripada Allah. Nah, sebab itulah kita diperintahkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena kita ini adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam kemurahan Allah. Ya, itulah tuntutan, itulah perintah daripada firman Tuhan yang ingin saya kongsikan bersama dengan anak-anak muda sekalian pada pagi ini. Nah, apakah ciri-ciri persembahan yang sejati yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu? Dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan sekali lagi ayat yang pertama tadi, mengatakan bahwa demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan versi Borneo dikatakan demi belas kasihan Allah. Dia menyeru atau firman Tuhan menyeru supaya kita mempersembahkan tubuh badan kita ini sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar, kata firman Tuhan. Nah, itulah message utama yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini. Apakah ciri-ciri persembahan yang sejati yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu? Nah, berdasarkan ayat yang pertama dalam surat Roma pasal yang ke-12 tadi itu, ciri yang pertama persembahan yang sejati itu adalah suatu yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kata firman Tuhan. Nah, apabila kita menyelidiki tentang kalimat hidup ini, perkataan hidup ini berbicara tentang sesuatu proses yang berterusan, satu proses yang dinamik, bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang mati, tapi berterusan. Nah, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban persembahan itu melibatkan satu proses yang berterusan, ya, satu proses yang perlu kita lakukan setiap waktu, setiap detik. Bukan satu proses, bukan satu perkara yang mungkin kita lakukan pada waktu kita senang saja atau pada waktu kita ingin saja, bukan demikian. Tetapi tuntutan untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup itu adalah satu proses yang berterusan, yang hidup. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 30 firman Tuhan mengatakan, atau Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, demikianlah kita, saudara-saudari. Waktu kita percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan mengatakan, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Nah, aliran-aliran air yang hidup itu satu proses yang berterusan, ya. Itu satu proses yang berterusan yang tidak akan berhenti. Itulah tuntutan daripada firman Tuhan kepada kita. Kalau kita mau persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan, sesuatu yang hidup, dan dari dalam hidup kita ini nanti akan mengalir berkat-berkat kepada orang lain, ya. Ciri yang kedua ialah suci atau kudus. Tanpa kekudusan tiada seorang pun yang dapat berkenan di hadapan Tuhan. Itu jelas sekali dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 hingga 16, ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 16, firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut kekudusan dalam segenap aspek kehidupan kita. Ya, kata firman Tuhan tadi itu, hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Tuntutan untuk kita hidup kudus dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, bahkan pikiran kita. Tuhan menuntut kekudusan dalam semuanya itu, supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga ialah berkenan atau diterima di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan, kita harus berusaha supaya sentiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu suatu fakta, satu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Dan bukan saja itu, malah kita juga harus berusaha untuk hidup berdamai, berkenan sesama manusia. Tidak mungkin kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau sesama manusia pun kita barangkali selalu ada pertelingkahan, selalu ada permusuhan. Tidak mungkin kita dapat berdamai.
di hadapan Allah selagi kita tidak dapat berdamai dengan sesama kita manusia. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, berusahalah mendapat perdamaian dengan semua orang serta kesucian. Tampaknya tiada sesiapa pun dapat melihat Tuhan. Nah, ciri yang kedua tadi yaitu kekudusan, dan juga ciri yang ketiga yaitu berkenan atau diterima di hadapan Tuhan itu ada perkaitan rapat, ya. Dan tanpa kedua-duanya, kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan, apalagi mau mempersembahkan hidupnya, tubuhnya untuk Tuhan. Nah, itulah 3 ciri utama, 3 ciri penting persembahan yang sejati, persembahan yang wajar di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita beralih kepada bahagian yang kedua di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Bagaimana kita dapat persembahkan tubuh kita ini sebagai korban atau persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 tadi, firman Tuhan begitu jelas memberikan kita peringatan kalau kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu meninggalkan cara hidup duniawi kita yang lama dan hiduplah menurut kehendak firman Tuhan. Mana ada satu proses perubahan atau transformasi daripada kehidupan yang bertentangan dengan kehendak firman Tuhan kepada kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Saya ingin ulang sekali lagi dalam ayat yang kedua dalam Roma pasal 12 tadi, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan versi Borneo dikatakan, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudari, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, manusia lama kita sudah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Manusia lama kita sepatutnya sudah kita tinggalkan, dan kini kita hidup di dalam iman, dan hidup kita sekarang ini adalah hidup yang seutuhnya menuruti kehendak Tuhan. Walaupun secara duniawi tubuh kita ini tidak berubah pada waktu kita menerima Yesus, tetapi secara pikiran kita, ya, secara rohaninya kita sudah memiliki hidup yang baru, karena manusia lama kita itu sudah kita tinggalkan. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, aku telah disalib bersama Kristus, bukanlah aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dalam hidup jasadku sekarang aku hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untukku. Nah, itu sangat jelas, ya. Pada waktu kita terima Yesus, kita hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, ya, dan kita sudah tinggalkan cara hidup kita yang lama. Nah, itu cara yang paling utama, yang paling penting kita perhatikan. Pada waktu kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup kudus di hadapan Tuhan, ialah kita harus melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mempunyai peranan masing-masing di dalam pembangunan tubuh Kristus atau gereja, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Saudara dan saya adalah ibarat bahagian-bahagian tubuh yang berlainan. Ada mungkin kaki, ada mungkin tangan, kepala, dan sebagainya. Dan semuanya itu penting, dan semuanya itu harus memainkan peranan masing-masing supaya dapat tubuh itu berfungsi dengan sempurna. Dan demikianlah kita di dalam tubuh Kristus. Dan demikianlah kita seharusnya melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita
sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 4 hingga 8 tadi ada beberapa karunia yang diketengahkan oleh firman Tuhan. Umpamanya bernubuat, melayani, mengajar, nasihati, memberi. Kata firman Tuhan, siapa yang diberi karunia itu memberi, lakukan itu dengan ikhlas, ya. Bahkan memimpin. Kita bersyukur karena di gereja kita di Sahabi Bandaraya ini, pelayanan remaja ini ada satu komite khas untuk menangani pelayanan ini. Di dalam komite itu ada di kalangan anak-anak muda, saudara-saudari, adik-adikku yang diberikan tanggung jawab memimpin, mungkin sebagai pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Nah, kata firman Tuhan, pada waktu kita diberikan karunia yang sedemikian, lakukanlah tanggung jawab untuk memimpin dalam kapasiti yang Tuhan berikan kepadamu itu dengan rajin. Nah, itu satu cara sebenarnya kita untuk memberikan peluang kepada kita sebenarnya untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya dikatakan juga karunia, ya sesiapa yang memberi memberi belas kasihan atau menyatakan belas kasihan, kemurahan itu, ya lakukan itu. Nah, belas kasihan atau kemurahan ini boleh berlaku dalam bentuk tindakan, ya perbuatan, demikian juga dalam bentuk kata-kata dorongan umpamanya. Mungkin kita tidak ada kemampuan untuk memberi ataupun melakukan sesuatu secara jasmani, tapi mungkin kita boleh memberikan kata-kata dorongan, berdoa untuk rekan-rekan kita yang mungkin dalam keperluan, dalam kesusahan, dalam kesedihan. Ini semuanya menuntut tanggung jawab dan juga kesetiaan untuk melakukan selaku pribadi-pribadi yang mau mempersembahkan tubuhnya untuk Kristus. Nah, saya percaya setiap kita ini diberikan sekurang-kurangnya satu karunia oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita. Sebab itu, tuntutan firman Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, salah satu perkara penting yang perlu kita perhatikan ialah laksanakanlah tanggung jawab pelayananmu sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Ya, sejak dari muda barangkali disinilah peluang untuk kita membangun, ya, untuk develop kita punya kemahiran, kemampuan dan juga masa depan pelayanan kita. Dan sebab itu saya sangat menyuruh anak-anak muda dalam kebaktian atau persekutuan remaja ini supaya kita menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini untuk mempersembahkan tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, peluang yang diberikan oleh Tuhan itu tidak selama-lamanya ada. Peluang untuk melayani, peluang untuk hidup itu tidak selama-lamanya ada. Itu semuanya bersifat sementara. Ada waktunya peluang kita melayani tidak akan ada lagi. Ada sampai waktunya hidup kita ini akan diambil balik oleh Tuhan. Pada waktu itu kita tidak akan ada kesempatan lagi untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang sepatutnya kita lakukan sebelum itu. Sebab itu saya ingin mendorong anak-anak muda supaya pada waktu engkau masih muda ini, ambillah kesempatan untuk mengasah bakat pelayananmu, untuk mengasah ciri-ciri bakat-bakat kepimpinan di dalam dirimu. Karena anak-anak muda ini sebenarnya yang kita sangat-sangat perlukan untuk meneruskan pelayanan gereja pada masa akan datang. Saudara-saudari, anak-anak muda adalah satu kumpulan, satu generasi yang begitu penting sekali. Saya sangat-sangat mendorong anak muda supaya memperhatikan sungguh-sungguh tuntutan firman Tuhan ini, supaya kita sama-sama dapat membangunkan tubuh Kristus, gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan dan juga menguatkan kita bersama-sama untuk lebih setia di dalam pelayanan, lebih sungguh persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati, yang dituntut, yang dirindu-rindukan oleh Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom kawan-kawan, ayat kunci pelajaran kita pada minggu ini diambil daripada Roma bab 12 ayat 1.
Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku mengesah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, khas untuk Allah dan yang menenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Baiklah rekan-rekan, pertanyaan untuk pelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, pengorbanan melibatkan penyerahan beberapa perkara yang berharga. Apakah pengorbanan-pengorbanan yang telah Anda lakukan karena Anda mentaati Kristus? Yang kedua, dalam ayat 1 tadi, apakah sebab Alkitab mengesah kita mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup? Anda boleh merujuk buku tafsiran Alkitab untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Baiklah rekan-rekan, sebarang respon Anda bolehlah dikongsikan kepada pelayanan remaja SAB Bandaraya Kota Kinabalu ke alamat seperti yang tertera di bawah. Jumpa lagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah hampir ke penghujung baktian remaja kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, mari kita sama-sama menaikkan doa sebagaimana doa yang diajar oleh Tuhan Yesus ataupun doa Bapa kami. Dan juga selepas itu saya akan berdoa untuk doa pendekatan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau menyertai kami di dalam ibadah baktian remaja pada pagi ini. Kami bersyukur oleh firman-Mu Tuhan, kami bersyukur oleh persekutuan ini, oleh pelayanan ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bapa di surga, sebelumnya kami bersurai, kami berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera dan juga pimpinan dari-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memperhatikan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, senantiasa berusaha untuk mempersembahkan tubuh kami ini Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan memperolehkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami istiadatkan berkat ini. Amin. Kawan-kawan, nampaknya kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Ingat pesanan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58. Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirianmu, jangan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Selamat berjumpa lagi. #kita jaga kita. Tuhan memberkati.